Shalom remaja Gereja Jember, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi kita kehidupan, Dia masih memberi kita kekuatan, bahkan Dia masih memberikan kita sukacita karena kita masih boleh merayakan Natal di akhir tahun 2020 ini. Walaupun mungkin Natal tahun 2020 ini agak sedikit berbeda kondisinya, tetapi mari kita memanfaatkan momen ini sebagai sarana atau sebagai tempat di mana kita bisa merefleksikan Natal dengan lebih hikmat ya. Mungkin seringkali kita merayakan Natal dengan berbagai hiruk pikuk, kemeriahan, pesta, keindahan, lampu-lampu Natal sebagainya. Tetapi mari kita lebih hikmat, lebih kusuk lagi untuk menghayati bagaimana Natal sejati di dalam hidup kita, di dalam hidup kita sebagai umat-umat Allah. Dan Natal remaja pada tahun ini bertema The Greatest Gift, hadiah terbesar yang bisa kita terima. Apa sih sebenarnya hadiah terbesar itu? Mari kita langsung saja membuka ayat kita, satu ayat yang sangat terkenal, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah satu ayat yang paling terkenal dalam seluruh Alkitab. Mengapa bisa begitu? Mungkin saja karena kalau misalnya kita harus meringkas Alkitab kita ambil intisarinya, ayat ini bisa muncul dan bisa menjadi ringkasan dari seluruh kitab kita. Atau alasan lain juga adalah karena ini, teman-teman kalau misalnya membuka Alkitab dari gadget, dari HP, ada ayat itu yang warnanya hitam, ada ayat yang warnanya merah ya. Nah, ayat yang berwarna merah itu adalah ayat-ayat yang diucapkan oleh mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita baca di Yohanes 3 yang ke-16, itu kita bisa melihat bahwa ayat ini tulis dengan warna merah. Itu berarti ayat ini adalah perkataan yang diucapkan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Mungkin itulah salah satu alasan juga kenapa ayat ini bisa terkenal. Dan ngomong-ngomong, siapa sih orang yang saat itu ada di samping Tuhan Yesus dan menerima perkataan Tuhan Yesus secara langsung itu? Siapakah orang yang begitu berbahagia dan begitu bersuka cita karena bisa mendengar dengan telinganya secara langsung ayat yang paling terkenal dalam seluruh sejarah umat manusia dan dikeluarkan langsung oleh mulutnya Tuhan Yesus saat itu? Siapakah dia? Mari kita baca masih di pasal yang sama, tetapi di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ternyata orang yang sangat berbahagia itu bernama Nikodemus. Siapa sih sebenarnya Nikodemus itu? Kalau kita tadi baca di ayat yang pertama disebutkan bahwa Nikodemus adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Tentu dia adalah orang yang begitu pintar ya dalam hukum Taurat. Dan saya yakin juga dia adalah orang yang terpelajar, dia adalah orang yang terhormat, terpandanglah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita tahu ya, bahwa kebanyakan orang Farisi itu mungkin tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyesat, karena Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak ajaran-ajaran yang sepertinya kontroversial gitu ya. Tetapi si Nikodemus ini agak berbeda dari orang-orang Farisi pada umumnya. Dia mungkin melihat ya bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu sangat baik, pengajaran Tuhan Yesus itu sangat bagus, dan selain itu dia juga melihat berbagai tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, dan tidak mungkin orang-orang atau penyesat bisa melakukan tanda yang begitu menakjubkan kalau dia bukan diutus oleh Allah. Maka dari itu akhirnya Nikodemus memberanikan diri untuk menemui Tuhan Yesus. Dan kita lihat ya, tadi disebutkan bahwa Nikodemus menemui Tuhan Yesus saat apa? Saat malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sedikit keraguan dari Nikodemus.
dia ada sedikit kegalauan ya, takut. Karena dia kan seorang Farisi. Kalau sampai teman-teman Farisi lainnya itu menjumpai dia, menemui Tuhan Yesus yang menjadi ya dalam tanda kutip musuh masyarakat, bisa jadi Nikodemus ini akan dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Farisi ketika zaman itu. Dia ragu untuk menjumpai Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita dari sini yang mungkin ragu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus apapun alasannya? Mungkin alasannya sama seperti Nikodemus. Takut dibenci oleh teman-teman kita, takut dibully mungkin sama teman-teman kita, atau takut dimarahi sama orang tua kita mungkin yang belum percaya Tuhan, atau alasan lainnya menganggap diri kita tidak layak, diri kita terlalu berdosa dan kita takut menghadapi Allah yang begitu suci, atau karena kita punya kepahitan, kita punya iri dengki, kita punya benci kepada Tuhan. No, Natal adalah undangan buat kita semua untuk datang kepadanya. Natal adalah undangan bagi kita semua, bagi semua orang untuk datang kepada Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita datang. Mari kita memberanikan diri kita dengan kerendahan hati, kita mau datang seperti Nikodemus, yang walaupun dengan segala kegalauan dia, yang walaupun dengan segala ketakutannya, dia mau memberanikan diri untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan lihat apa hadiah yang dia terima. Kita lihat lagi ya, ketika Nikodemus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalimat pertama yang dia keluarkan dari mulutnya sebenarnya adalah merupakan pengakuan yang menunjukkan kerendahan hatian dari Nikodemus ini. Dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Ini adalah hal yang mungkin agak jarang ya bagi orang Yahudi, bagi orang Farisi khususnya, karena mereka mungkin ya menganggap Yesus mungkin sebagai guru, tetapi guru yang diutus Allah. Tidak semua orang mau mengakui hal itu. Tetapi Yesus dengan Nikodemus dengan kerendahan hatiannya dia mau mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Tetapi di saat yang sama, pengakuan ini juga sebenarnya berisi sedikit keraguan. Nikodemus hanya mengakui Yesus sebagai guru saja. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyelamatkan dosa-dosanya. Dia memang berisi kegalauan ya dalam hatinya, dalam pikirannya, dia memang lagi galau. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kegalauannya begitu lama. Dalam ayat-ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-16 yang tadi kita baca bersama-sama, Yesus menyatakan bahwa begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dia menjawab kegalauan, keraguan daripada Nikodemus, bahwa di dalam dia ada keselamatan. Di dalam dia ada anugerah Allah, kasih Allah yang begitu besar. Dan barang siapa yang mau percaya kepadanya, bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus sendirilah adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia. Yesus adalah hadiah terbesar yang kita bahas itu. Dia diberikan oleh Allah. Dia adalah His only begotten Son. Dia adalah anak yang tunggal. Tahu artinya tunggal ya? Tunggal itu berarti satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi hadiah itu diberikan kepada kita manusia. Untuk mengetahui ya bagaimana begitu besarnya hadiah yang Tuhan berikan kepada kita itu, untuk lebih lebih menghayati betapa besarnya hadiah Kristus itu buat kita manusia ini, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengetahui bahwa ya memang hadiah itu adalah hadiah yang besar. Hadiah itu adalah hadiah yang agung. Misalnya gini ya, saya kasih ilustrasi. Saya lagi berbaik hati nih ya. Saya mau memberikan hadiah kepada seorang remaja. Dan bayangkan saja remaja ini bukan remaja yang sangat melek teknologi ya. Mungkin dia berasal dari kota yang kecil atau dari desa begitu. Dan dia tidak
ya terlalu paham lah tentang teknologi. Saya memberi dia pilihan ya. Saya mau ngasih ke dia HP, tapi dia harus memilih antara dua HP. Yang pertama saya sebut merek ya. Saya sebut merek. Yang pertama Huawei, tipenya Mate 40 Pro. Oke. Saya mau kasih pilihan yang pertama Huawei Mate 40 Pro. Lalu yang kedua iPhone. iPhone tapi yang seri 8, yang iPhone 8 ya. Saya mau memberi dia pilihan, dia boleh bebas memilih. Nah, rasa-rasanya kalau misalnya dia ini diberi pilihan seperti itu, dia bukan anak yang sangat mengerti tentang teknologi, kok saya cukup yakin kalau dia pasti akan memilih iPhone ya. Karena iPhone itu adalah logo Apple yang begitu terkenal dan semua orang mungkin sudah tahu logo itu, dan dia akan paham bahwa Apple itu adalah lebih luxury ya, lebih mewah gitu daripada Huawei. Nah, tapi mungkin berbeda ceritanya kalau misalnya saya memberikan hadiah itu, memberi pilihan itu kepada orang yang sangat melek teknologi, pada orang-orang kota yang mungkin sudah mengerti ya spesifikasi HP-nya seperti apa, harganya seperti apa. Kalau kita cek di internet ya, Huawei Mate 40 Pro itu mungkin 20 juta ke atas. Kalau iPhone X itu mungkin setengahnya aja, mungkin 10 juta nggak nyampe gitu ya. Dilihat dari harganya aja, Huawei itu lebih tinggi daripada harganya Apple yang seri 8 itu. Nah, kalau dari ilustrasi ini, apa sih yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah kita harus mengetahui betapa berharganya nilai suatu barang itu. Dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa hadiah yang Allah berikan kepada umat manusia itu begitu bernilai. Dia memberikan bukan hadiah yang kaleng-kaleng, yang kecek-kecek. Dia bukan memberikan emas, berlian yang mungkin masih bisa dibeli ya sama Matahari Lintar. Bukan Lamborghini yang bisa dibeli sama Hotman Paris. Bukan. Dia bukan memberikan rumah, villa yang bisa dibeli sama Crazy Rich Surabaya misalnya. Dia memberikan sesuatu yang tidak ada satupun umat manusia bisa beli pakai uang. Yaitu His only begotten Son. Yaitu darah dan daging anaknya yang tunggal. Itu dia berikan kepada kita. Betapa mulia dan agung pemberian Tuhan itu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari bahwa hadiah itu adalah hadiah yang besar. Yang kedua adalah dengan menyadari betapa tidak layaknya kita yang menerima pemberian itu. Misal ilustrasi lain ya, saya mempunyai uang 100.000 rupiah, uang kertas merah 100.000 rupiah. Saya bawa uang itu, saya masukkan ke angpau, saya bawa ke pernikahan teman saya di Jongon gitu ya, di Sari Utama, New Sari Utama. Saya masukkan ke teman ke kotak yang ada di penerimaan tamu. Teman saya ini adalah teman yang kaya gitu ya, rumahnya bagus, lalu saya kasih uang dia, angpau itu 100.000. Tentu mungkin 100.000 itu walaupun memang kertas merah, tetapi mungkin tidak terlalu bernilai ya. Karena si penerimanya adalah teman saya, sahabat saya yang kaya. Coba bandingkan ya, kalau misalnya uang yang sama 100.000 itu saya bawa, saya lagi nyetir mobil, kemudian ada di lampu merah persimpangan jalan, ada orang-orang minta, saya kasih uang saya 100.000 itu kepada dia. Sangat beda cerita. 5.000 rupiah saja saya serahkan ke dia, mungkin itu beberapa orang menganggap itu sudah terlalu besar. Apalagi saya beri 100.000 cuma-cuma kepada pengemis atau pengamen itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah penerimanya. Yang pertama adalah teman saya yang kaya, dia lagi menikah. Yang satunya hanya pengemis, hanya pengamen, yang mungkin kita merasa tidak layak untuk menerima uang 100.000, dia tidak ngapa-ngapain. Ini masih sama-sama manusia ya. Pengamen manusia, saya juga manusia, sama-sama sederajat di mata Tuhan. Itu aja kita sudah menganggap itu bukan pemberian yang layak untuk dia terima. Apalagi ini, dia pencipta alam semesta ini, dia juga pencipta dari kita hanyalah ciptaan. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Itu adalah sesuatu yang begitu mulia, itu adalah anugerah yang tidak pantas untuk kita terima. Bahkan bukan hanya sekedar ciptaan, kita ini adalah ciptaan yang berdosa. Kita adalah ciptaan yang memusuhi Allah. Kita adalah ciptaan yang melanggar peraturan-peraturan daripada Allah. Kita adalah musuh-musuh Allah. Kita seharusnya mati
mati karena dosa-dosa kita. Mungkin dari kalian ada yang berkata, kok aku nggak berdosa, kok aku adalah orang yang baik, aku adalah orang yang suka kerja PR, rajin kerja PR. Kalau misalnya lagi ulangan via Zoom atau apa Google Meeting mungkin itu nggak pernah nyontek, walaupun online, walaupun bisa nyontek. Aku juga selalu ikut ibadah online dari remaja Genji Jember. Aku juga rutin memberikan persembahan, mungkin mematuhi orang tuaku. Aku orang yang baik kok, aku nggak berdosa. No, semua orang adalah orang yang berdosa karena kita adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Ketika kita lahir kita sudah dosa karena kita adalah keturunan dari Adam. Dan dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh pengorbanan darah. Teman-teman kalau misalnya tahu di perjanjian lama, supaya orang-orang bisa diampuni dosanya harus ada korban yang harus disembelih, yang harus dikorbankan. Begitu juga dengan saat ini, Allah tidak hanya dosamu diampuni tanpa ada hukuman. Enggak, dia adalah Allah yang maha adil. Dia akan menghakimi setiap dosa yang telah kita perbuat. Tapi dia juga adalah Allah yang kasih. Dia menggantikan hukuman itu dengan anaknya sendiri. Dia bukan hanya adalah Allah yang maha adil, tetapi dia adalah Allah yang maha kasih. Dia mengorbankan anaknya, memberikan anaknya itu untuk kita, untuk menjadi persembahan, untuk menjadi korban, sehingga dosa kita yang merah seperti kimis itu boleh diputihkan, boleh dibersihkan oleh kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-7 sampai 8, disebutkan di sana bahwa seseorang mau mati untuk orang yang benar begitu sulit, tetapi masih mungkinlah seseorang berani mati untuk orang yang baik. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan Yesus untuk lahir dan mati ketika kita masih berdosa. Betapa besarnya hadiah dari Allah tersebut. Dia mau mati bagi kita ketika kita menjadi musuhnya, ketika kita masih adalah orang-orang yang berdosa. Dia mau mati untuk kita. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Ayat utama yang kita baca hari ini yaitu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah tentu ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang terkenal karena dia adalah rasul kasih. Dia banyak menulis topik-topik tentang kasih. Dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan kalau kita pergi ke gereja kita, di depan mimbar ada ayat yang tertulis Allah itu kasih, itu juga ditulis oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Nah, mengapa sih kok dia itu bisa menangkap bahwa Allah itu kasih? Dan mengapa dia kok bisa mencatat momen pertemuan Nikodemus dengan Yesus dan sampai menulis Yohanes 3 ayat yang ke-16 tentang ayat yang begitu terkenal tentang kasih Allah kepada umat manusia? Mengapa sih kok bisa? Salah satu alasannya adalah karena dia adalah satu-satunya rasul yang mengikuti Yesus sampai mati di kayu salib. Ketika Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, semua rasul, semua murid ketakutan, lari menjauhi Yesus. Dia adalah rasul yang dengan mata kepalanya menyaksikan bagaimana peluh keringat Yesus menetes, bagaimana bilur dan darah Yesus itu tercurah, bagaimana mahkota duri itu ditusukkan di atas kepala Yesus, sampai akhirnya Yesus menghembuskan nafasnya. Dia memberikan nyawanya kepada Allah Bapa. Dia melihat itu semua dengan mata kepalanya. Dia melihat begitu besar kasih Allah didemonstrasikan bagi umat manusia. Dan karena dia melihat kasih yang begitu besar itu, dia menulis ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, dimanapun kalian berada, mungkin kalian ada di kamar, mungkin kalian ada di kos-kosan, mungkin kalian ada di ruang keluarga, ruang tamu, kalian lagi nonton pakai HP kalian, pakai tablet kalian, pakai laptop kalian. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang, dia tidak dapat dibatasi oleh waktu. Mari bagi kamu semua, Allah mengundang kamu untuk datang. Di dalam momen Natal ini,
Mari datang kepada Allah. Tangannya terbuka lebar untuk menerima kita. Tangannya terbuka lebar untuk boleh menjangkau kita, menjemput kita, orang-orang yang berdosa ini. Mari kita akui dosa kita di hadapan Allah. Kita adalah umat yang berdosa dan perlu belas kasihan-Nya. Marilah kita terima hadiah yang begitu besar, yang begitu mulia itu, yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tapi marilah kita menerima hadiah itu dengan penuh sukacita. Bahwa Yesus Kristus telah lahir, Dia telah mati buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat Natal di tahun ini. Kami hanyalah manusia berdosa yang tidak layak, Tuhan. Kami tidak layak dan tidak pantas, Tuhan, untuk menghampiri tatamu yang kudus. Tapi biarlah anugerah-Mu itu cukup bagi kami, Tuhan. Biarlah dosa kami ini boleh Engkau ampuni, Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, dengan pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib, Tuhan. Ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus, lahirlah ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas hati kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh menerima hadiah yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia dan yang menjadi Tuhan atas hidup kami sudah berdoa. Amin. Selamat Natal. Kiranya Tuhan memberikan kita sukacita dan hadiah yang luar biasa itu boleh kita terima di dalam Natal tahun 2020 ini. Terima kasih.